مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, atau kama qala. وسيرته صلى الله عليه وسلم في عبادته وعاداته وأحواله وأقواله وأفعاله وأخلاقه معلومة مشهورة غير مجهولة ولا مستورة، فقد تركنا على المحجة البيضاء والحنيفية السمحاء ليلها كنهارها fattabi'u wa la tabtadi'u fal khairu kullu fil ittiba' wa syarru kullu fil ibtida'. Qala Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Wa qala Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qala ta'ala wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Harus bagi kamu berpegang dengan sunnahku, ajaranku, yang diambil yang bersumber dari Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan ajaran para khalifah, para pemimpin ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka tadi itu pemberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk dari setelah wafatku, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, Khulafa ar-Rasyidin. Sayyidina Hasan masih ada khilaf. Yang jelas Nabi memerintahkan ikuti ajarannya dan ajaran mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bertentangan ajarannya dengan ajaran Nabi. Sekalipun mungkin tidak dilakukan oleh Nabi. Karena itu mengikuti Nabi itu adalah bukan tidak boleh berkembang. Mengikuti Nabi itu bukan tidak boleh berkembang. Boleh berkembang tapi tidak boleh bertentangan. Tidak boleh berseberangan. Nah, contoh, terjadi khilaf antara para sahabat di dalam ketentuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Malah agak sedikit sengit. Di antaranya Sayyidina Umar menentang. Kaifa tuqatil man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Padahal bagaimana kamu menerangi orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, padahal Nabi menyatakan faqad usima minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti harus dilindungi darahnya. Harus dilindungi hartanya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan Allah selalu menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah.
Dan orang yang meninggalkan sholat walaupun yashhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah dipenggal kepalanya kalau enggak sholat. Karena itu law mana'uni igalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum. Siapa yang tidak menyerahkan kepada aku walaupun seutas tali yang dulu dia selalu menyerahkan kepada Rasulullah, tak perangi. Karena tidak bisa dipisahkan antara sholat dan zakat menurut Abu Bakar Siddiq. Terjadi khilaf, tapi akhirnya para sahabat melihat bahwa pendapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih benar. Dan ini termasuk sunnatul khulafa'ir rasyidin. Begitu juga pencetusan untuk pengumpulan Al-Quran. Saat itu nggak ada pengumpulan Al-Quran. Saat itu nggak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencetuskan untuk dikumpulkan Al-Quran. Sayyidina Umar bin Al-Khattab membuat diwan pemerintahan. Dulu nggak ada pemerintahan. Sayyidina Umar pertama yang berinisiatif membuat pemerintahan. Ada khalifah, ada umara, ada amir. Diatur struktural pemerintahan itu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jitu sekali itu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana mengumpulkan sholatul tarawih dengan satu waktu berjamaah dengan satu imam. Pada zamannya Nabi nggak ada. Tarawih ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah kelompok sendiri, waktunya terserah, ada jam sekian, ada tengah malam, ada itu dan ini. Sayyidina Umar mengumpulkan dalam satu waktu. Malah Sayyidina Umar setelah melihat begitu kelihatan syiar penuh, maka beliau menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang nikmat ya ini. Karena itu kalau istilah bid'ah hasanah itu mulai zamannya Sayyidina Umar sudah ada, mulai zamannya sahabat. Ni'matul bid'atu hadhihi. Katakan bid'ah. Karena itu kalau mengatakan ada itu bid'ah hasanah, yang ada semua bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Ya bodoh kalau gitu Sayyidina Umar, yang pinter ente. Sayyidina Umar menyatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Kalimat bid'ah hasanah itu atau bid'ah naimah itu mulai zamannya sahabat. Sudah ada. Justru kalimat maslahah mursalah yang dicetuskan sama mereka anyar itu. Mulai kapan itu? Karena itu enggak punya dasar mereka ini. Nggak ada, kullu bid'atin semuanya itu dhalalah. Ini riwayat ini bisa dilihat di ahadits sahihah ni'matul bid'atu hadhihi. Berarti keliru dong Sayyidina Umar kalau begitu. Baik. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bagaimana mengumpulkan Al-Qur'an dengan satu mushaf. Tulisannya dengan satu khat. Aturannya dengan satu. Karena itu yang dikatakan di sekarang ini Quran ini mushaf Utsmani. Kalau ente baca misalnya mi'ah, itu alif itu. Salasa mi'atin sini aja. Tapi bacaannya enggak pakai alif. Tapi enggak bisa, jangan dirubah. Kalau ente dirubah enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah Sayyidina Utsman mengaturkan. Sehingga tidak ada perubahan hatta tulisannya. Al-Qur'anul Karim enggak ada perubahan sampai sekarang. Itu berkat Sayyidina Utsman bin Affan. Pengembangan itu ada. Pengembangan itu ada. Malah setelahnya itu ada dikembangkan lagi, ada dibuat juzuk. Itu bukan zamannya Nabi. Ada dibuat makro,
ada dibuat, ada di situ titik. Dulu nggak, zamannya Nabi nggak ada nukot, nggak ada titik-titik. Tulisan bahasa Arab itu. Waduh, kalau dipersiskan ya keliru kabeh. Karena itu pengembangan boleh asal tidak ada pelanggaran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Bagaimana mencetuskan ilmu nahwu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Banyak Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencetuskan kayak beberapa hal. Begitu juga pengembangan Islam setelahnya. Yang penting mengikuti jejak para nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Pengembangan Islam. Bukan harus persis loh ya, pengembangan. Sayyidina Utsman adzan Jumat ada 2. Ya nggak mau adzan Jumat 2 nggak apa-apa. Cuma jangan nyalakan, kalau nyalakan Sayyidina Utsman. Ya berarti ente yang pinter, goblok. Berarti Sayyidina Utsman gitu. Ya kembali kan ente yang goblok bener. Ini karena itu, udahlah. Jangan Anda mengkritik, tapi Anda tidak berilmu. Kalau memang sudah tidak berilmu, posisikan diri kamu itu adalah sebagai orang yang buta, yang dituntun oleh orang yang melihat. Jangan ngotot. Ini di muka kamu itu jalan raya, banyak kendaraan. Siapa bilang? Menurut saya, ini bukan jalan raya, tetap berjalan. Penyet kon. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, karena itu Nabi berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mim ba'di. Malah dalam riwayat lain, uddu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham. Artinya ojo dicul. Jangan kamu tadi itu melepaskan ajaran-ajaran mereka tadi itu. Ajaran mereka mengajarkan kita berkembang Islam. Ya, berkembang Islam. Tapi berkembangnya tadi itu tidak bertentangan dengan Nabi. Baik. Wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya Nabi, sejarahnya Nabi, fi ibadatin, menerangkan tentang ibadahnya beliau, adati, kebiasaan beliau, ahwali, keadaan beliau. Gimana kalau beliau senang, benar kalau beliau itu marah, benar kalau beliau tadi tidur dan seterusnya. Wa agwali, wa af'ali, ucapan dan perbuatan beliau, wa akhlaki, akhlak beliau, maklumah, dikenal. Masyhurah, udah terkenal, tersebar, diketahui. Min ghair majhulah, bukan berarti enggak dipahami. Wala mastura, atau ditutupi, banyak di hadis-hadis itu diterangkan. Fagat tarokanah, benar-benar beliau telah meninggalkan kita umatnya alal mahajjatil bayda, dalam ajaran yang betul-betul putih. Wal hanifiyatis samha, dan agama yang betul-betul enteng, gampang, mudah, saking terangnya, gampang dipahami. Lailuha kanahariha, malam harinya seperti siang harinya, nggak ada yang suram, nggak ada yang samar, nggak ada yang samar. Karena itu fattabi'u, ikuti itu. Wala tabtadi'u, jangan kamu tadi itu mengada-ngada yang tidak perlu, mengada-ngada yang tidak sama dengan ajaran. Fal khairu kulluh fil ittiba', karena sesungguhnya kebaikan itu semuanya satu intinya, ikut dengan ajaran Rasulullah. Wasyarr kulluh fil ibtida', kejelekan itu adalah semuanya dalam bertentangan atau
seberangan dengan ajaran Rasulullah. Tapi ini kadang-kadang dibuat alat sama orang. Dibuat alat untuk mengkafirkan dan mensyirikkan orang. Lu itu khair kullu itu. Ngikuti Nabi itu bagaimana kita menjadi orang yang mengamalkan sunnah beliau. Ibadah, cinta ke beliau, sholawat kepada beliau, ta'alluq dengan beliau, berakhlakul karimah. Cuma kadang-kadang orang mengaku, mengambil alih, ngikuti Nabi itu kalau mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan, memasukkan, memvonis nerasuk neraka, kemudian menyatakan keluar dari Islam. Ini ajaran Rasulullah. Lihat apa ini? Bukan al-khairu fil ittiba ini. Ajaran Nabi itu hanifiyah samha. Ajaran Nabi itu ajaran yang mudah, yang gampang, bukan ajaran yang mengutuk, mensyirikkan, mengkufurkan atau yang lainnya. Karena itu kadang-kadang kita ya pegel, kadang-kadang ya lucu gitu loh. Ini apa nih? Ini katanya mempertahankan agama tapi model begini nih tidak masuk akal ini. Ya, tidak masuk akal. Itu ajaran Rasulullah. Kafar, kafir, syirik, berusaha gimana caranya kalau sudah mengkafirkan orang itu paling top wis. Berarti alamah kabir, berarti hebat. Kafir dikafir. Aulia dikafirkan, yang ziarah dikafirkan, yang baca maulud dikafirkan, yang baca manakib dikafirkan, istri Nabi dikafirkan, Sayyidina Abu Bakar dikafirkan, Sayyidina Umar dikafirkan, Sayyidina Utsman dikafirkan, kabeh dikafirkan. Wah, itu berarti ilmiah. Itu adalah hebat. Hebat apa nih? Itu hebat. Tuh lihat kita dididik gimana. Ayo kita sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nikmat. Ayo kita roha baca kitab Ihya, diajari cara bersihnya hati, tazkiyatun nafas itu dan ini. Nikmat. Ayo kita baca burdah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimi. Berharap syafaatnya Rasulullah. Nikmat. Oh, ada orang meninggal. Ayo kita berzikir bersama. Setelah itu kita mendoakan yang meninggal. Fatihah wa Yasin. Baca Yasin. Ini masuk neraka semuanya ini, syirik semuanya ini. Yang gini-gini ini. Ajib. Sing maring karambol mlebu surga. Yang main domino masuk surga. Yang mengafir-ngafirkan itu masuk surga semuanya. Kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti khulafaur rasyidin yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, nanti sama Sayyidina Ali ada di surga. Ajib. Ini ajaran apa ini? Ini ilmiah. Ada al-gobloku wal bongolu ini. Ya. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ini sirati, jalanku yang lurus, artinya agama Islam. Fattabi'uh, ikuti ajaran Islam ini. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan mengikuti cara-cara yang lain. Ini cara Islami. Jauhi maksiat, menjaga yang wajib, meningkatkan yang sunnah, makan halal, menjauhi yang syubhat dan yang haram, hati yang bersih, yang penuh rahmat,
menjaga lisan daripada bicara yang tidak bagus, daripada ghibah, daripada namimah, daripada caci maki, menjaga mata daripada melihat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada orang tua, kemudian hormat kepada ulama dan orang-orang yang soleh, kemudian wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Akhirnya berubah. Lisannya kotor, main laknat sana, main laknat sini, matanya jelalatan ngelihat sana, ngelihat sini, kupingnya dengarkan macam-macam. Ada yang lagu itu, lagu ini, kemudian kakinya berjalan menuju ke tempat yang tidak bagus, perutnya diisi halal, haram semuanya, tidak didasari warok, hila itu, hila ini misalnya. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan model begitu, cara-cara gitu jangan diikuti. Kalau sudah kamu mengikuti cara begitu, fatafarraqa bikum an sabilihi, kamu akan berpisah loh nanti dari jalannya Allah. Enggak begitu ajaran Tuhan. Ajaran Allah itu mengajak kamu tadi itu takwa zahir batin, bersih zahir batin, takut zahir batin, baik zahir batin. Sama Tuhan itu jangan pinter-pinteran. Sama Tuhan itu kamu itu jangan menganggap kamu itu punya apa-apa, enggak punya ilmu, enggak punya amal, enggak punya harta diri kamu kalau di hadapan Allah. Jangan kamu mendebat. Setan itu sesatnya gara-gara debat sama Tuhan, sok pinter. Disuruh sujud sama Adam, asjudu liman khalaqta tina, khalaqtahu tina. Ana sujud sama ini yang kamu buat daripada lempung ini, tanah ini. Nah ini loh, sok pinter, enggak taslim. Tapi kalau malaikat, lain lagi. Subhanaka rabbana, la ilma lana illa ma'allamtana. La ilma lana illa ma'allamtana. Dia mengaku enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa. Loh akhirnya dia selamat. Karena itu jangan ada menganggap dirinya itu hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh dia martabatnya. Kalau dia tadi itu merasa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhannya, maka dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang, mudah-mudahan insyaallah ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يحمد الله ييسر كل ما قد تعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبار مالك الملك واحكم من تصرف ودبر الكريم الرحيم العادل المحسن البار واسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمده نذكر فيما غضب وقدر قلبي يصبر على المكتوب ولا تصبر وارضى بالحكم من ربك
حال عندك أوقار فإن ربك بك الطف منك وعلام وأخبار لا تعرض ولا تجزع ولا قد تضجر فإن من يسخط المكتوب مكات يظفر والذي يرضى بالمكتوب يفلح ويجبر واعلم أن القضاء قد كان بالخير والشر قد جرى به قلم في اللوح من قبل يظهر سلم الأمر تسلم للمهيمن وتؤجر جل ذو العرش مولانا الكبير والمكبر مالك الملك وحده ما لحد فيه من ذار كله الأمر له قدر ودبر وسخر فاحمدوه واشكروا في حالي النافع والضار واذكروه اسألوه لا تسألوا غيره البار ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر أحمد النور ذي نوره على الكون يزهر. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نخضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء صاب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. فتحرات رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الرحابة وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين، ثم إلى روح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين، ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن الله علي من على خير سيد الأعظم الباقي المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي عالي بن رسول الله وغلب مع أخواني وابن علي محمد بن الدبيلة، والمقدم مثل حبيب الرحمن السقاف وأشرف بالسكران بن علي وشهاب بن جد بن ملأ عبد الله العزيز الأكبر وابن بكر بن محضر علبي بن الرحمن أحمد وشوف بكر بن سالم وأخي بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن رشيد بن الرحمن محمد رشيد والشهر بن أبي رشيد بن الرحمن محمد رشيد يوسف بن عبد العزيز وشهر وحداد بن رشيد بن الجيلاني عبد الله بن طاهر وآخر حبيب الطاهر علي بن محمد رشيد سجد الإسلام بحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى أرواح الكون يمنك حلت رواح من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى روح جعفر سقاف سيدي ونسقاف وأسر مفريمة من حضر في المجلس السابق ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، الله تشرف معكم وبركاتهم مع صاحب أنبارهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم كما المحبة المتبعة على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا، ويرزقنا الصبر على البلوى والشكر على النعماء، وأن الله سبحانه وتعالى عافنا وإياكم جميع الأذيات والبليات والآحات والأمراض والسقام والآلام والفتن والمحن ما ظهر البطن، ويرزقنا وإياكم السلام والعافية ما ظهر البدن الحسية والمعنوية، وفر الذنوب السرية وفرج الكروب وسر القلوب والحج المطلوب، وعلى هذه النية كن صالحا ومن وسلف من الآباء في مثل الجالس نويناهم وقصدك السلام وطلبنا وإلى حضرة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله